Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasari, NIM 192330444 dari Program Studi Manajemen Pajak. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya dengan judul Pengaruh Penerapan Pajak P terhadap Peningkatan Kemudahan dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat di era globalisasi saat ini, termasuk dalam bidang perpajakan. Mekanisme pembayaran pajak yang selama ini dilakukan secara manual dinilai kurang efektif dan efisien. Pembayaran pajak secara manual sering menyebabkan wajib pajak merasa sangat terbebani dengan prosesnya yang rumit, sehingga menimbulkan pajak yang dibayarkan menjadi kecil dan tidak sesuai dengan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Untuk mengejar target penerimaan pajak, segala bentuk kemudahan ditawarkan oleh pemerintah. Direktorat Jenderal Pajak dalam perkembangannya hadir guna memudahkan pembayaran pajak dengan meluncurkan fitur terbarunya yaitu Pajak P sebagai solusi yang dapat dimanfaatkan bagi wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam mengimplementasikan pembayaran pajak secara daring. Dengan Pajak P, Direktorat Jenderal Pajak optimis dapat membantu kelancaran proses perpajakan yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kepatuhan dan pendapatan pajak negara. Berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana pengaruh penerapan Pajak P terhadap peningkatan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak dengan judul penelitian yaitu Pengaruh Penerapan Pajak P terhadap peningkatan kemudahan dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah modernisasi sistem perpajakan. Menurut penelitian Faisal tahun 2012, modernisasi sistem perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan implementasi modernisasi sistem perpajakan yaitu yang pertama e-billing yang merupakan sistem bayar pajak online atau elektronik dengan cara pembuatan kode billing atau ID billing terlebih dahulu. E-billing pajak memungkinkan wajib pajak bayar secara online tanpa harus datang dan antri lagi di bank. E-billing pajak ini menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan surat setoran pajak. Dan yang kedua, e-filing. E-filing merupakan bagian dari sistem dalam administrasi pajak yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online dan real-time kepada kantor pajak. Jadi, penerapan sistem e-filing adalah suatu proses atau cara memanfaatkan sistem yang digunakan untuk menyampaikan SPT secara online dan real-time yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan yang ketiga yaitu Pajak P. Pajak P merupakan sebuah online platform yang memberikan solusi dan dukungan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak secara daring. Pajak P dapat digunakan oleh wajib pajak badan atau pengusaha maupun wajib pajak pribadi yang ingin memenuhi kewajiban pajaknya dengan mudah dan sederhana secara online. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai penerapan Pajak P. Yang pertama, tata cara sistematis pembayaran Pajak P. Yang pertama, pembayaran melalui akses URL yang dapat dilakukan dengan yang pertama membuka laman website online pajak dan masukkan alamat email serta password dan setelah masuk pilih setor di bagian kiri, klik tambah lalu klik jenis pajak terutang yang akan dibayar, kemudian masukkan jumlah pajak yang ingin dibayarkan lalu pilih buat. Selanjutnya, pada opsi pembayaran, pilih Pajak P dan pastikan seluruh informasi yang diisi benar lalu klik lanjutkan pembayaran dan pastikan memiliki saldo yang cukup. Untuk top up saldo, silakan memilih bank yang diinginkan lalu pilih bayar. Dan yang kedua, pembayaran melalui Pajak P Mobile. Pembayaran melalui Pajak P Mobile menggunakan tata cara yang hampir sama dengan menggunakan website. Yang membedakan adalah bila menggunakan Pajak P Mobile, maka kita harus mendownload aplikasi Pajak P Mobile terlebih dahulu. Yang kedua, jenis transaksi dari Pajak P. Yang pertama, top up saldo Pajak P. Top up atau isi ulang dompet digital online pajak melalui virtual account sebelum melakukan pembayaran atau setoran pajak secara online. Pengisian saldo dapat dilakukan dari rekening bank maupun dengan metode transfer apa saja yang memungkinkan saat ini. Dan yang kedua, bayar pajak dengan e-billing online pajak. Kehadiran Pajak P memungkinkan untuk dapat membuat ID billing sekaligus membayar pajak langsung dari satu aplikasi saja. Saat membuat ID billing sebanyak yang dibutuhkan lalu dapat membayar banyak ID billing sekaligus dengan satu klik saja menggunakan Pajak P. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai pengaruh Pajak P terhadap wajib pajak. Yang pertama, pengaruh Pajak P terhadap kepatuhan wajib pajak.
Apabila wajib pajak melihat bahwa sistem pajak P ini memberikan manfaat bagi diri mereka sendiri, ini merupakan sikap positif dari membayar pajak yang akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya. Maka penerapan dalam sistem pajak P akan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang kedua, pengaruh pajak P terhadap kesadaran wajib pajak. Berbagai macam upaya telah dilakukan agar dapat memaksimalkan kesadaran diri wajib pajak. Dan melalui sistem pajak P ini diharapkan berpengaruh terhadap tingkat kesadaran perpajakan wajib pajak. Dan yang ketiga, pengaruh pajak P terhadap pemahaman perpajakan wajib pajak. Wajib pajak harus memahami tentang tata cara perpajakan, kewajiban dan haknya sebagai warga negara yang memiliki nomor pokok wajib pajak, dan berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pajak P diharapkan berpengaruh terhadap tingkat pemahaman wajib pajak. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kemudahan pembayaran pajak melalui pajak P. Menurut Jogianto tahun 2007, kemudahan didefinisikan sebagai sejauh mana seseorang percaya bahwa menggunakan suatu sistem akan bebas dari usaha. Kemudahan dalam mempelajari, mudah untuk dipahami, simpel dan mudah mengoperasikannya. Sistem pajak P memiliki tingkatan penggunaan di mana wajib pajak dalam penggunaannya terhadap sistem pajak P merupakan hal yang tidak sulit untuk dipahami dan tidak memerlukan usaha keras dari pemakainya untuk bisa menggunakannya. Selanjutnya, pendekatan penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Selanjutnya, rancangan penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus tentang implementasi pajak P untuk peningkatan kemudahan administrasi dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Dan yang kedua, tahapan penelitian. Yang pertama, yaitu menetapkan judul penelitian. Kedua, merumuskan masalah penelitian. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, mengelola dan menganalisis data. Kelima, melakukan penyusunan laporan. Dan yang keenam, melaporkan hasil penelitian. Ketiga, objek penelitian. Yang menjadi objek penelitian yaitu wajib pajak yang menggunakan layanan pajak P. Keempat, sumber data. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yang merupakan data yang dikumpulkan melalui pihak pertama, biasanya dapat melalui wawancara, jejak pendapat, dan lain-lain. Dan yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang pertama, dokumentasi, yang merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian, melainkan kepada dokumen-dokumen tertentu. Dan yang kedua, teknik wawancara, yaitu teknik tanya-jawab atau pertemuan dengan seseorang untuk pembicaraan. Dan yang ketiga, studi kepustakaan, yang merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelitian terhadap buku-buku, literatur, catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penulisan tugas akhir ini berupa data-data yang berhubungan dengan layanan sistem pajak P. Sekian presentasi saya mengenai proposal tugas akhir saya yang berjudul Pengaruh Penerapan Pajak P terhadap Peningkatan Kemudahan dalam Pelaporan dan Pembayaran Pajak. Saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.